lagi bersama kami di siaran Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun, English is easy. Oke, kembali lagi sama saya Aurora dan Saya Wira. Hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang English tenses. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah ikut kita belajar tentang present tense dan present continuous nih. Kali ini kita akan membahas jenis tenses yang berbeda. Tapi nih, sebelum kita mulai bahas, mungkin teman-teman ada yang udah agak-agak lupa tenses itu apaan sih? Nah, mungkin Wira bisa di-recall lagi ya apa itu tenses sebenarnya buat teman-teman di rumah gitu. Oke, jadi ini aku bakal jelasin lagi nih tenses itu apa untuk teman-teman ya. Jadi basically tense itu adalah markah atau penanda suatu kegiatan ya, kapan kegiatan itu terjadi seperti itu ya. Jadi entah itu terjadinya di masa lampau, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berbicara tentang tenses itu kita berbicara tentang kapan kejadian itu terjadi seperti itu. Dan seperti biasa, itu jangan disalahartikan sebagai adverb atau kata keterangan seperti kemarin, nanti, 2 hari yang lalu, 2 hari yang akan datang, atau bulan berikutnya seperti itu. Nah, mungkin sekalian ini ya untuk re-jog memory juga, to jog your memories tentang present simple dan juga present continuous yang sudah kita bahas di episode sebelumnya seperti itu ya. Nah, untuk simple present tadi ya, itu digunakan untuk membahas ketika kalian berbicara tentang rutinitas kalian, kemudian habits kalian, ya, atau fakta general atau fakta ilmiah seperti matahari terbit dari timur seperti itu. Untuk present continuous itu kita menggunakannya ketika kita mendeskripsikan atau mengatakan sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang kita rasakan atau sedang kita jalani seperti itu. Seperti saya sedang makan, I am eating, saya sedang berbicara, I am talking, seperti itu. Jadi itu tenses-tenses yang kita sudah bahas di episode sebelumnya. Nah, untuk episode kali ini kita bahas tenses apa aja nih, Rara? Nah, kan sebelumnya udah bahas present tense dan present continuous. Kali ini kita akan membahas English tenses yang berikutnya nih. Yang pertama, kita punya simple past tense. Yang kedua, kita bakal punya simple future tense ya. Oke, untuk simple past tense itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, simple past tense ini biasanya digunakan dalam 3 kondisi ya. Yang pertama itu completed action in the past atau kegiatan yang sudah selesai dilakukan di masa lalu. Jadi kegiatannya itu udah selesai ketika kita bicarakan. Jadi udah bukan I am eating atau apa gitu ya. Nah, kemudian contohnya adalah I visited my grandma yesterday. Artinya saya mengunjungi nenek saya kemarin. Nah, yang menunjukkan kalau ini past tense bukan yesterday-nya ya teman-teman, karena yesterday-nya di sini adalah adverb of time. Ini cuma penjelas kalimatnya aja. Kemudian dari mana kita lihatnya? Nih, dari I visited-nya ini ya. I visited my grandma yesterday. Kemarin saya mengunjungi nenek saya. Kegiatannya kemarin kan, berarti sudah selesai hari ini. Yang kedua, kita menggunakan series of past action. Series of past action ini maksudnya itu kayak rentetan kegiatan yang sama lagi sudah selesai dilakukan juga. Nih, she woke up, took a shower, and left. Dia bangun tidur, mandi, lalu pergi. Dia udah pergi kan ketika kita mengomongkan ini, kita membicarakan ini, dianya itu sudah pergi. Jadi itu sudah selesai. Jadi ini series of event atau rentetan kegiatan actionnya dia sebelum dia pergi tadi, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah past habits or states. Ini kayak kebiasaan yang biasanya juga sudah dilakukan gitu ya, Wir. Kebiasaan yang biasanya sudah dilakukan. Misalnya, we played outside every afternoon. Kita main di luar setiap siang. Jadi setiap siang kita main di luar, seperti itu ya. Nah, untuk past tense ini masih sama ya teman-teman, seperti present tense dan juga present continuous. Dia itu punya yang namanya formula atau rumus. Nah, gimana sih caranya kita menggunakan rumus-rumus dan formulanya si past tense ini? Untuk kalimat positif, kita akan menggunakan subject plus verb 2. That's it, cuman itu aja. Simple past tense ini rumusnya gampang ya teman-teman. Kita cukup pakai subject plus dengan verb 2 atau kata kerja kedua. Kata kerja kedua tuh yang seperti apa sih, Wir? Oke, jadi untuk kata kerja di dalam bahasa Inggris itu ada berbagai macam formnya atau bentuknya. Nah, untuk kata kerja yang regular atau yang ada aturannya, itu biasanya kita cukup menambahkan day ataupun a day. Misalnya berjalan, walk menjadi walked. Ini ya teman-teman ya, ada kata kerja yang memang regular atau yang mengikuti aturan, yaitu cukup ditambahkan day ataupun a day. Sama halnya dengan di simple present
simple present tense ya. Kalau misalnya di simple present kita cukup tambahkan s ataupun is. Tapi kalau misalnya untuk di simple past itu kita menambahkan d ataupun a day untuk kata kerja yang regular. Nah, kalau misalnya ada kata kerja yang regular, pasti ada kata kerja yang enggak regular atau yang anomali sedikit seperti itu ya. Itu kita namanya itu irregular verb atau kata kerja yang ketika dijadikan dalam pastnya atau di dalam masa kata lampaunya itu aturannya tidak mengikuti d ataupun a day tadi seperti itu. Misalnya run, berlari menjadi ran ya, bukan run it ya, bukan run it tapi ran. Jadi run menjadi ran. Ada juga membaca, kata kerja baca itu kata kerja pasifnya itu adalah read ya, read read, tetapi kita berbicara dalam past tense itu menjadi read, tapi tulisannya tetap sama read seperti itu. Jadi ada regular, ada yang mengikuti aturan d ataupun a day, ada juga yang irregular, ada yang tidak mengikuti aturan. Seperti tadi tuh run, kemudian ada read, kemudian ada swim juga, swim menjadi swim, kemudian ada drink juga, drink menjadi drank, seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita tahu irregular yang mana, regular yang mana? Well, honestly, ya secara jujur nih, kita nggak ada cara yang pasti untuk gimana caranya kita tahu selain kita menghafalkannya sendiri, seperti itu teman-teman. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah belajar bahasa Inggris yang mungkin udah lumayan lama, pasti kalian juga sudah pasti bisa nih mengidentifikasi yang mana regular verb, yang mana irregular verb, yang mana kita tambahkan d ataupun a day, yang mana kita yang tidak menambahkan d ataupun a day seperti itu. Jadi tidak ada cara lain selain kita menghafalkannya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di rumah masih udah dapat sedikit gambaran tapi masih bingung nih. Nggak apa-apa, nanti kita akan kasih lihat contoh kalimat yang regular dan irregularnya dalam bentuk positif. Selanjutnya, dalam kalimat negatif, rumusnya itu bakal menjadi subject plus did not plus verb 1. Ini udah bukan verb 2 lagi teman-teman. Yang verb 2 itu harus diingat cuman buat kalimat positif ya dalam past tense. Kalau yang selanjutnya itu verbnya berubah jadi verb 1 dan cuman ditambah did not di belakangnya. Jadi did not atau didn't gitu ya. Kalau untuk pertanyaan dia menjadi did plus subject plus verb 1. Cuman ditukar aja, masih sama kayak yang present tense dan present continuous juga ya. Oke, nah kita masuk ke contoh kalimat. Ini example-nya teman-teman. Kalimat positif dengan regular seperti yang Wira jelaskan tadi. Regular verb walk menjadi walked. Cuman ditambah a day. Ini karena dia regular verb. Jadi I walked to school. Saya jalan ke sekolah seperti itu ya. Kemudian kalau untuk irregularnya I went to school. When ini sendiri merupakan verb 2 dari go. Jadi go itu merupakan irregular verb. Karena verb 2-nya adalah bukannya go, tapi merupakan when. Seperti itu ya teman-teman, gitu cara pakainya. Kemudian untuk kalimat negatif, tinggal ditambah not. Did not, seperti tadi, I did not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah, seperti itu. Kalau untuk pertanyaan, tinggal dibalik. Did you go to school? Aturannya masih sama teman-teman dengan tenses-tenses yang sebelumnya. Cuman yang perlu diingat itu penggunaan verbnya dan apa yang ditambahkan ke dalam kalimat itu ya. Iya benar. Jadi untuk tambahnya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat nih ada pola-pola tertentu juga dalam merekonstruksi kalimat-kalimat dalam simple past seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan misalnya simple present tense kemarin ya, nah itu kita gunakan misalnya fokus kepada subjeknya, apakah itu Ayu Dewi ya atau dia he she it atau nama seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara di past tense itu kita tidak mengenal namanya subjek, entah itu subjeknya he she it, Ayu Dewi, itu kita tidak peduli ya. Yang penting yang harus diteknos itu adalah verbnya itu harus diganti menjadi walk seperti itu. Dan di dalam kalimat negatifnya juga ya, di dalam kalimat negatif itu kurang lebih sama seperti present tense ya, simple present tense kemarin. Kalau misalnya di simple present tense untuk subjek he, she, it itu misalnya go menjadi goes seperti itu, goes misalnya gitu. I goes to school, atau misalnya I eats misalnya something itu. Tapi kalau misalnya di dalam kalimat past tense ya, itu kita tidak menambahkan d ataupun a day di bagian verbnya gitu. Misalnya di sini kan kalau misalnya di kalimat present tense misalnya itu ya, ini menjadi I
misalnya she does not go to school misalnya seperti itu. Tapi di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam past tense itu menjadi she did not go to school. Sama-sama tidak menambahkan s ataupun es di dalam verbnya, tapi di dalam kata kerja bantunya, di dalam do ataupun does-nya seperti itu. Oke. Udah jelas tadi gimana kita memformulasikan kalimat dengan rumus atau formulanya. Sekarang kita akan lanjut ke contoh paragraf. Nah, teman-teman bisa dilihat, teman-teman di rumah bisa sambil membaca dan dilihat ya, ini contoh paragraf dalam past tense. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal paragraf ini, kita bakal jeda iklan terlebih dahulu. Teman-teman stay tune karena habis ini kita bakal membahas soal paragrafnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi nih ya pembahasan kita tadi yang sampai pada contoh paragraf. Nah, saya akan bacakan paragrafnya satu kali dan teman-teman coba untuk guess. Kenapa ini paragraf past tense? Apa yang menunjukkan ini paragraf past tense? Saya bacakan ya. Last holiday, I went to Singkawang with my family. We stayed at a hotel near the beach. I swam in the ocean and played volleyball with my cousins. It was so much fun. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih, kira-kira apa sih yang membuat paragraf ini itu past tense? Kenapa paragraf ini merupakan paragraf past tense? Kita bisa lihat nih dari penggunaan verbnya atau kata kerjanya. Di sini sudah jelas ya, kalau misalnya, di sini untuk subjek I itu menggunakan when. Dia bukan I go to Singkawang lagi, tetapi dia I went karena ada kata keterangannya last holiday. Jadi untuk teman-teman juga ya, kalau misalnya teman-teman bingung kenapa itu kalimat ataupun paragraf ataupun teks yang merupakan menggunakan past tense itu biasanya ditandai dengan kata keterangan seperti last holiday, yesterday, apapun itu. Tapi sebenarnya yang menjadikan dia itu adalah past tense itu lebih ke verbnya, bukan ke kata keterangannya seperti itu. Jadi I went to Singkawang, bukan I go to Singkawang, tapi I went juga seperti itu. Iya. Terus ada juga nih untuk subjek we stayed at a hotel near the beach seperti itu. Jadi di sini juga ada stayed, bukan stay tapi stayed, oke? We stayed at a hotel seperti itu. Oke, terus ada lagi nih I swam in the ocean. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di sini, when sama swim itu go sama swim tadi itu merupakan irregular verb, sementara di sini stay itu merupakan regular verb. Jadi untuk stay awalnya itu kan cuma stay doang ya, tapi karena dia merupakan regular itu ditambahkan a d di belakangnya. Sementara untuk go terus sama swim itu merupakan irregular verb. Jadi tata caranya itu tidak menambahkan a d, bukan go, bukan swimmed, tapi went dan juga swam seperti itu. Terus it was so much fun. Was itu juga irregular verb. Versi positifnya itu adalah is. It is so much fun. It was so much fun seperti itu. And played juga merupakan regular verb seperti itu. Oke. Udah untuk pembahasan regular dan irregular teman-teman udah ngerti lah ya. Kita bakal masuk ke tenses selanjutnya nih karena mungkin udah pada ngerti juga harusnya ya. Nah, selanjutnya nih kita punya simple future. Mungkin teman-teman di rumah ada yang udah tahu belum simple future itu apa? Kalau future itu kan bahasa Inggrisnya kalau diartikan artinya masa depan ya. Jadi ini tenses yang membahas apa nih Wira? Oke, seperti namanya ya itu simple future. Jadi future masa depan. Ini tenses ataupun markah ya, markah penanda yang menyatakan bahwa kejadian tersebut itu terjadi di masa yang akan datang seperti itu. Alias itu belum terjadi ya guys, itu belum terjadi tetapi bakal terjadi di masa yang akan datang seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi ada, kita udah lengkap nih Aurora, ada present, terus ada past, ada juga ada future. Jadi ada masa kini, ada masa lampau, ada juga ada masa yang akan datang seperti itu. Nah, untuk penggunaan dari simple future ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 situasi biasanya kita menggunakan simple future. Yang pertama, decision made at the moment. Keputusan yang dibuat saat itu juga.
Jadi contohnya, I will help you carry that. Saya akan membantu Anda membawa itu. Berarti kan ini saat itu juga kita lihatnya nih. Kita lihat mungkin saya lihat Wira sedang kesusahan membawa barang. Saat itu juga saya tawarin, mari saya bantu aja kayak gitu. Jadi langsung saya bantuin. Tapi kan saya belum membantu nih konteksnya sekarang. Baru mau membantu begitu. Nah kemudian yang kedua adalah prediction. Prediction ini apa? Prediksi ya teman-teman. Maksudnya prediksi itu contohnya itu seperti ini. It will rain tomorrow. Besok bakal hujan. Tapi kan saya ngomongnya hari ini, bukan besok. Besok bakal hujan. Tapi apakah besok sudah tentu hujan? Itu masih prediksi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada promises atau janji. Janji ini bisa digunakan misalnya seperti I will call you later. Saya bakal telepon kamu nanti. Tapi nanti kan konteksnya belum, akan ditelepon nanti, seperti itu. Dan yang terakhir, future plans that is less certain. Misalnya, we will visit grandma next week. Kita bakal mengunjungi nenek minggu depan, tapi belum tentu juga kan ya. Nah, khusus buat yang ini, itu ada informasi tambahan lagi nih buat teman-teman simak ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, future plans less certain. Kalau misalnya less certain itu artinya kurang yakin. Terus versi yang lebih yakin itu yang mana seperti itu ya. Nah, sama-sama menggunakan future tense ya, future tense itu biasanya kita menggunakan instead of we will, bukan we will lagi tetapi we are going to. Oke? Iya. Ketika teman-teman mengatakan we will go, we will apa seperti itu ya, itu kalian menyatakan bahwa oke, ini masih belum yakin nih, masih belum ada kepastiannya. Tetapi ketika kalian menggunakan we are going to ya, itu sudah pasti ya, sudah kayak lebih yakin lagi bahwasanya itu something yang bakal kalian benar-benar kerjain di masa yang akan datang seperti itu. Nah, ini mungkin something yang unik juga ya Aurora ya di dalam bahasa Inggris itu bahwasanya ada intensifiernya nih, ada tingkat-tingkat keyakinannya. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia kan kita cuma mengenal akan aja ya, saya akan makan, saya akan pergi, saya akan duduk. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris itu ada lagi tingkat-tingkatnya yang bisa mensignify bahwa ini yakin atau enggak nih, bakal terjadi atau enggak nih, seperti itu. Itulah dia pentingnya kita belajar tenses ini ya teman-teman. Iya. Selanjutnya kita bakal kasih lihat nih rumus dari present future tense. Yang pertama untuk kalimat positif kita punya subject plus will plus verb one. Subject plus will plus verb one. Ini sama aja kayak past tense, cuman dia di sini menambahkan will ya, Wira ya. Kemudian untuk yang kalimat negatif, di sini ada subject plus will not plus verb satu. Nah, teman-teman ini patut diingat ya, kalau will not itu nggak menjadi willen. Nggak seperti should not, shouldn't, could not, couldn't, nggak. Will not nggak menjadi willen, tapi menjadi won't. Harus di text note ya teman-teman, jangan sampai kalian kebalik. Kemudian untuk kalimat tanya, di sini ada will plus subject plus verb 1. Jadi untuk simple present future tense ini semuanya menggunakan verb 1 teman-teman. Untuk contoh kalimatnya kita bisa lihat di sini nih. Contoh kalimat positif, I will study tonight. Saya akan belajar nanti malam. I will study tonight. Masih belum sekarang itu belum malam. Jadi saya belum belajar sekarang. Belajarnya nanti pas malam, begitu ya. Ini I adalah subject ditambah will plus study verb 1. Oke, kemudian untuk kalimat negatifnya she won't study tonight. Dia tidak akan belajar malam ini. She won't. Ingat ya teman-teman, will not enggak menjadi willen, tapi menjadi won't. She won't study tonight. Dia tidak akan belajar malam ini. She adalah subjeknya, ditambah dengan will not atau won't, plus study, verb 1. Dan untuk pertanyaan, tinggal ditukar aja subjek dan will-nya tadi. Jadi, will she study tonight? Apakah dia akan belajar malam ini? Seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak nih menebak kira-kira kenapa dialog ini itu future tense pakainya? Dari dialog ini, mungkin kita bakal bacain kali ya, Wira ya? Oke, boleh. Aku bakal yang A ya, kamu yang B, seperti itu. What will you do next weekend? I will go hiking with my cousin. Sounds fun. I think I'll just stay at home. Maybe we can hang out on Sunday? Sure, I will text you. Oke, kira-kira teman-teman udah bisa menebak belum nih? Kayak apa nih yang menunjukkan kalau ini itu future tense? Oke, mungkin sambil teman-teman nebak ya, mungkin kita juga sambil ini mengulangi lagi nih Aurora. Sambil teman-teman nebak, sambil teman-teman juga bisa ini ya, melatih pelafalnya lagi seperti biasa, seperti itu. Mungkin kita bakal pelan-pelan, lebih pelan-pelan lagi Aurora, biar teman-teman di rumah juga bisa sambil mengikuti kita, seperti itu. Oke, mulai ya. What will you do next weekend? I will go hiking with my cousins.
Sounds fun. I think I will just stay at home. Maybe we can hang out on Sunday. Sure, I will text you. Oke, kita langsung bedah nih ya, kira-kira ini tuh kenapa dialog ini membahas, kenapa dialog ini menggunakan future tense, teman-teman. Oke, nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat, maaf ya, salah satu kriterianya untuk mengatakan bahwa ini merupakan future tense seperti tenses yang berikutnya itu adalah penggunaan ini modal verb namanya ya, modal verb, kata kerja modal seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melihat kata will, ya udah ini otomatis sudah future tense seperti itu ya. What will you do? Ini pertanyaan. What will you do next weekend seperti itu. Terus I will go hiking. I will go. Ini contoh constraint-nya teman-temannya kayak dijadiin satu. Jadi I will menjadi I'll seperti itu. Kan bisa bacanya I'll buat lebih cepat lagi kan menyebutnya. I will go hiking with my cousins. Ada will-nya di sini. Terus sounds fine. I think I will just stay at home. I'll just stay at home. Itu juga merupakan future tense yang menyatakan bahwa kayaknya aku di rumah aja sih gitu. Terus maybe we can hang out on Sunday. Sure, I will text you. I'll text you. I will text you. Ada will-nya juga di sini seperti itu. Jadi otomatis dialog ini merupakan salah satu dialog yang menggunakan future tense di dalam dialognya seperti itu. Oke, itu dia pembahasan kita tentang tenses hari ini, teman-teman. Mungkin teman-teman udah mendapatkan ya kira-kira insight-nya soal tenses nih. Dari kita sebelumnya kita udah membahas juga past tense, kemudian kita juga baru aja membahas future tense. Semoga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak insight lagi ya dari materi yang udah kami share ini. Bisa di keep in mind juga tadi apa-apa aja formulanya, rumusnya, dan bagaimana penggunaannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah selesai nih dengan menjelaskan materi ini. Mungkin teman-teman yang masih penasaran selanjutnya belajar bahasa Inggrisnya belajar apa lagi, tetap pantengin terus ya episode-episode selanjutnya dari Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun. English is easy. Sampai jumpa semuanya. Dadah.